Halo guys, kali ini aku mau ngejelasin kasus-kasus intersection entities. Nah, ini perintahnya. Buatlah 5 kasus ERD tentang intersection entities. Nah, ini ada kasus 1 di sini. Ada entitas mata kuliah dan entitas mahasiswa. Nah, mata kuliah terpilih oleh mahasiswa. Begitu ya relasinya. Nah, di sini masih ada yang janggal karena diperlukan pemilihan mata kuliahnya. Maka entitas ketiga diperlukan untuk menyelesaikan hubungan mata kuliah dengan mahasiswa sebagai pemilihan mata kuliah tadi, pemilihan yang ini. Dan keterangan atau status diterima atau ditolaknya mata kuliah tersebut. Sehingga kita sempurnakan entitas yang tadi. Jadi ada mata kuliah, mahasiswa, dan KRS. Nah, KRS ini sebagai intersection entities antara mahasiswa dengan mata kuliah. Sekarang kita ke kasus 2 ya. Nah, di sini ada Di sini ada entitas mahasiswa dengan buku pinjaman. Ini kasusnya tentang perpustakaan ya. Jadi mahasiswa meminjam buku pinjaman. Ini relasinya. Di sini kita memerlukan tanggal peminjaman dan pengembaliannya, jadi biar tahu, biar lengkap. Nah, entitas ketiga diperlukan untuk menyelesaikan hubungan mahasiswa dengan buku pinjaman yang menentukan waktu peminjaman. Jadi ini tanggal peminjaman dan pengembalian itu sebagai waktu peminjaman dan pengembalian bukunya. Sehingga kita sempurnakan mahasiswa, buku pinjaman, dan peminjaman ini adalah intersection entities antara mahasiswa dengan buku pinjaman. Jadi peminjaman ini mencakup ID peminjaman, ID mahasiswa, ID buku, tanggal peminjaman, dan tanggal pengembaliannya. Jadi lebih lengkap ya. ERD-nya itu lebih kompleks dibanding yang sebelumnya nih. Jadi kalau yang sebelumnya itu cuma ada entitas mahasiswa dengan buku pinjamannya, belum ada tanggal peminjaman dan pengembalian ini. Kalau udah ada intersectionnya, sudah lengkap, udah ada peminjamannya. Jadi udah ada tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, dan yang lainnya. Ada ID peminjamannya juga, ada ID mahasiswanya juga. Oke, selanjutnya kita ke kasus 3. Ini kita save dulu ya. Nah, di kasus 3 ada mahasiswa, entitas mahasiswa dengan entitas kursus. Di sini
relasinya siswa menyelesaikan kursus. Di sini kita memerlukan entitas yang lain untuk sebagai tanggal penyelesaiannya atau keterangannya gitu ya. Nah, entitas ketiga diperlukan untuk menyelesaikan hubungan siswa dengan kursus yang menyatakan waktu itu ini ya, tanggal penyelesaiannya sebagai waktu dan bukti. Selain untuk waktu atau tanggal penyelesaiannya, dia bisa juga buat bukti penyelesaian kursus tersebut. Jadi bukti untuk si siswa ini telah menyelesaikan kursus gitu. Kita memerlukan entitas ketiga. Sehingga di sini ada siswa, kursus, dan sertifikatnya. Jadi sertifikat itu tadi sebagai tanggal ini dan untuk bukti si siswa telah menyelesaikan kursus. Jadi kita butuh entitas sertifikat ini buat melengkapi entitas-entitas yang tadi. Jadi sertifikat ini merupakan intersection entities antara siswa dengan kursus. Jadi begitu ya guys. Oke, kita lanjut ke kasus 4. Nah, di sini ada kasus 4 itu ada entitas pemesanan dan entitas produk. Relasi dari pemesanan dan produk itu memesan ya. Nah, entitas ketiga diperlukan untuk menyelesaikan hubungan pemesanan dengan produk ya yang ini, yang menunjukkan jumlah pesanan ini yang kita perlukan, dan detail produk. Selain jumlah pesanan, kita membutuhkan detail produknya. Jadi kita bikin entitas ketiga sehingga kita tambahkan entitas pesanan pembelian sebagai intersection entities. Nah, jadi dia itu udah mencakup ID produk, ID pemesanan, ini itu detail produk ya berarti. Di sini juga udah ada jumlah pesanannya sesuai yang dibutuhkan tadi. Nah, ini. Jadi pesanan pembelian merupakan intersection entities antara pemesanan dengan produk. Kemudian kasus kelima. Nah, kasus kelima itu ada entitas pemain dengan game. Ini kasus tentang games ya, antara pemain dan games. Nah, entitas ketiga diperlukan untuk menyelesaikan hubungan pemain dengan game yang menyatakan statistik pemain di dalam game tersebut. Statistik pemain itu ada total kill, death, dan assist-nya. Nah, kill, death, sama assist itu merupakan atribut dari entitas pemain. Jadi kita memerlukan totalnya. Berapa sih total kill, assist, dan death dari si pemain ini gitu. Jadi kita membutuhkan statistiknya ya. Sehingga kita lengkapi
Nah, di sini udah ada entitas statistik. Maaf ya. Nah, statistik ini udah mencakup total match, total kill, total death, dan assist-nya. Jadi dalam hal ini statistik merupakan intersection entities antara entitas pemain dengan entitas game. Jadi udah tahu nih kalau ada statistik ini, udah tahu statistik pemain itu bagaimana gitu. Jadi terlihat di sini di statistiknya. Jadi udah lengkap, jadi dia itu intersection entities ya guys. Oke, terima kasih.